tugas yang diberikan kita tidak perlu tegang gitu ya, tidak perlu apa namanya, ya kita seneng gitu ditugasi, tapi kita harus punya tanggung jawab, tapi bukan serta-merta kita harus tegang, kaku menghadapi orang, bukan seperti itu ya. Kita harus tetap rileks dengan penuh ketegasan apa yang kita putuskan. Digawe enak asik ngono lho. Hai guys, welcome back to my channel. Ini aku lagi ngobrol-ngobrol lagi nih. Ketemu lagi kita di Ngobrol Aja. Ini aku lagi kedatangan tamu lagi nih dari dunia permanjatan, cek. Ini ada juri yang biasanya menilai di dalam kompetisi pemanjatan. Biasanya di baik di daerah, nasional, mungkin juga internasional gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja nih sama bintang tamu kita. Bintang tamu. Bintang tamu. Bintang kejora gitu ya. Halo Mas Krewol. Halo Mas Krewol. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, dan kayaknya lama kita nggak ketemu. Long time no see. So, tambah ganteng, tambah seger, tambah subur kayaknya. Iya, padahal nggak jauh loh, tapi jarang ketemu. Tapi hati kita dekat kan, Mas? Iya, jauh di mata, dekat di hati. Iya, jauh di jarak. Mas Wol, siap. kate, rodok bahasa Jawa Dedek. Nggak apa-apa ya guys, kita roaming sedikit nggak apa-apa. Karena kita berdua memang berasal dari Jawa Timur dan Surabaya tepatnya lokasinya. Ini Mas Krewol ini, Mas Effendi deng, Mas Effendi. Nama bekennya Mas Effendi, nama resminya. Cuman Tama biasanya panggilnya itu Mas Krewol. Nama sayangnya ini. Kami semua rekan-rekan satu timnya dulu. Kalau manggil Mas Effendi ini Mas Krewol, panggilan cinta, panggilan sayang. Asik. Biar lebih akrab. Mawol, waduh Mawol. Ya. Mawol, Tama mau nanya-nanya Mawol. Mungkin lama Tama nggak update ya, atau mungkin lama Tama juga nggak manjat. Oh ya guys, Tama dulu pernah sih menjadi temannya pemanjat, jadi agak sering-sering kepo-kepoin sedikit tentang permanjatan. Suka nonton-nonton manjat dulu zaman gitu. Kepo-kepo sedikit sih lomba manjat itu seperti apa, terus nilainya gimana. Nah ini kita langsung nanya ke sumbernya langsung tentang penilaian pemanjatan. Mas, kita tanya Mas Krewol tentang ini nih, penilaian lomba pemanjatan untuk beberapa kategori yang ada di manjat. Manjat itu kategorinya apa aja sih Mas? Mungkin teman-teman yang belum mengenal sport climbing bisa lebih kenal sport climbing. Buat teman-teman yang sudah mengenal sport climbing lebih banyak lagi pengetahuan dan wawasannya. Jadi nanti kalau mau ikut tuh, oh kok gini ya? Penilaiannya nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Mungkin bisa di sharing informasi tentang penilaiannya. Gimana Mas Nek? Penilaian di permanjatan itu gimana? Oke. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di channelnya. Ini aku manggilnya Mbak, Kak, atau Yayang? Wah, Yayang. Langsung gelodak mana geset gue ini. Sembarang Mas, bebas manggilnya. Sembarang ya. Cinta juga nggak apa-apa. Aduh, cintaku masih di rumah soalnya. Berat. Oke, Mbak. Mbak Tama ya, aja. Mbak Ai, karena kita Tama ya. Tama Mbak aja. Ngono ta. Tama. Jadi gini, Mbak Tama. Sebelum kita kenalkan tentang lomba panjat tebing, apa saja yang dilombakan, sepertinya menarik saya sedikit cerita dulu dari awal ya, bahwa memang saat ini panjat tebing sudah terlihat
mulai populer, gitu ya, mulai Heeh. populer. Bahkan bukan hanya di kalangan dewasa, di tingkat anak-anak, tingkat sekolah, bahkan di seluruh segmen ya. Dunia segmen. Oh Terlebih iya. ya terlebih ya, kalau dulu kita susah sekali kan untuk mengenalkan panjat Hmm. tebing, tapi sekarang kita tidak perlu mengenalkan orang yang ingin mengenal. Itu sekarang Hmm. enaknya di situ ya. Ya, Hmm. memang harus kita akui, boleh kita akui itu memang bersumber dari prestasi yang didapatkan oleh panjat tebing Indonesia. Hmm. Semuanya Hmm. tentunya Mbak Tama juga ngikutin bagaimana viralnya pada saat itu untuk kejuaraan panjat tebing yang dijuarai oleh atlet Indonesia. Ya. Hmm. Aku sampai Tapi bikin video. Ya, tapi gitu. semua itu sampai saat ini mungkin orang melihat reaksi atau yang muncul dalam otak ketika kita nyebutkan panjat tebing, itu pasti Hmm. yang muncul dalam benaknya adalah panjat tebing yang seperti yang viral, yaitu cepet-cepetan. Hmm. Yeah, Ya, that's right. pasti Benar. itu. Ya, Uh-uh. cepet-cepetan atau nomor speed. Nah, karena Speed. memang yang bisa dilihat seperti wow gitu ya. Wow, Uh-uh. bisa lari Ah. di atas dinding dengan melawan gravitasi seperti itu dengan hanya waktu 5 detik. Ya, Hmm. itu memang super sekali euforianya masyarakat pada saat itu ya. Hmm. Itu cukup membuat kita juga patut bangga bahwa akhirnya olahraga kita dikenal. Dikenal. Jadi Dunia kita lagi Mas sudah ya. tidak perlu ya, jadi di Indonesia di masyarakat kita sudah tidak perlu repot mengenalkan. Kalau dulu kan kita susah nih, promosi ya Hmm. angel, apalagi masuk Hmm. ke sekolah-sekolah itu masih masuk ke sekolah aja terasa susah. Nah, saat Hmm. ini panjat tebing malah sudah menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Nah, ini cukup apa ya, pesat gitu perkembangan. Cuman mungkin yang Hmm. tidak diketahui oleh masyarakat umum bahwa di olahraga kita di sport climbing ya, panjat tebing itu Hmm. bukan hanya seperti yang digambarkan saat ini, Hmm. hanya speed yang viral seperti itu gitu. Mereka tidak tahu Hmm. bahwa dalam sport climbing, terlebih dalam Hmm. kejuaraan atau kompetisi panjat tebing, itu juga ada nomor-nomor yang lain. Ya, Hmm. ada nomor lead, ada nomor Hmm. boulder. Oh, Polder. kalau kita nyebutkan lead, boulder, orang mungkin masih berpikir opo iku. Tapi kalau kita ngomong speed, orang pasti akan Hmm. mudah memahami. Ya toh? Hmm. Mudah Ya memahami. benar. Speed itu artinya cepat, cepat Cepat. berarti cepet-cepetan. Ya, Hmm. cepet-cepetan. Ya, itu gampang gitu. Maksudnya gampang memahami itu. Tapi ketika kita Hmm. bilang ada nomor lead, ada nomor boulder, mereka pasti bertanya, lead itu yang bagaimana? Lead itu opo ini? Ya. Kalau Mbak Tama, ya saya mengenal Mbak Tama ini juga sudah cukup lama. Kita dulu satu kota, kita dulu satu federasi ya, sama-sama di kota Surabaya. Waktu itu Mbak Tama waktu itu atlet, Temannya saya pemanjat. masih Saya temannya pemanjat. temannya pemanjat sampai saya menjadi tim teknis atau mekaniknya pemanjat gitu ya. Bermula dari situ dulu Mbak Tama. Yang latihannya dulu di awal masih sering latihan di Pataga. Sampai akhirnya FPTI punya Sendiri. sarana sendiri ya, sampai saat ini. Bahkan terakhir sampai Mbak Tama gantung sepatu pun mungkin saya masih nemenin itu. Ya. Aplaus ini Mbak buat Mas Tama Riwo waktu ini. itu. Jadi kalau sama Mbak Tama ini saya sudah tidak asing sebenarnya. Bahkan di saat-saat terakhir Mbak Tama mau gantung sepatu itu pun saya masih nemenin. Masih bersama satu tim maksudnya. Ya. Terima kasih ya Mas Riwo. Kembali lagi
Ya, kembali lagi ke tentang apa saja sih untuk perlombaan di panjat Keren. tebing selain yang diketahui orang atau selain speed gitu. Ada lead. Lead ini bisa dibilang adalah tingkat kesulitan ya, yang dulu sudah berganti nama dari apa masa ke Difficult, masa. Kalau dulu namanya difficult. difficult, difficult atau kesulitan, akhirnya berganti rintisan. Rintisan. Ya Mbak Tama ya, ada Mm, rintisan. mm, mm. Akhirnya setelah rintisan ganti lagi namanya menjadi lead gitu ya. Dan Kulit, sampai saat ini masih tetap namanya lead, bahkan itu sudah diakui oleh kita mengikuti aturan yang ada di IFSC, yaitu panjat tebingnya dunia gitu ya. Mm, Induk organisasi panjat tebing dunia. mm. Jadi namanya lead. Lead itu tetap kita tingkat kesulitan. Jadi gampangnya itu lead, nomor lead itu adalah nomor kesulitan yang siapa yang paling tinggi dia yang menang. Dengan melewati beberapa rute atau jalur pemanjatan yang sudah disiapkan. Itu siapa yang paling tinggi dia yang menang. Itu bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang paling tinggi dia yang menang. Poin tertinggi, gitu ya. Poin tertinggi ya. Itu ya dasarnya di situ untuk lead, gitu ya. Itu yang jarang diketahui orang. Kemudian lead ini juga berkembang dalam artian bukan hanya nomor perorangan, tapi juga ada nomor beregu. Ada nomor campuran waktu itu ya Mbak Tama ya. Lead. Campuran. Iya, sampai bahkan dulu ada lead berantai. Lead berantai Masih tahun 2000 tahun 2008 ya. tahun 2008 itu ada lead berantai ya. Keren. Jatim itu Ponkaltim itu. Ponkaltim waktu itu ya. Ya, waktu pokoknya di Kalimantan Timur. Ya, itu ada lead tapi kita pakai nama nomor lead berantai gitu ya, yang manjat lead berantai setengah dari ketinggian yang ada, kemudian diteruskan oleh yang orang kedua seperti estafet gitu. Estafet ya, walaupun akhirnya nomor-nomor itu sudah ditinggalkan, tapi secara umum lead-nya masih tetap ada, walaupun hanya tinggal perorangan dan juga lead tim ya. Bergu sekarang menjadi lead tim putra dan tim putri. Yang mana kalau untuk tim itu ada 3 orang pemanjat untuk satu tim. Kalau perorangan jelas ya, perorangan yo 1 orang. Siapa nilainya ya, paling tinggi ya dia yang individu dia yang menang. Tapi kalau tim itu ada 3 orang dengan memanjat 3 jalur pemanjatan yang sudah disediakan dengan jalur yang berbeda, dipanjat dan nanti diakumulasi nilainya gitu. Itu untuk lead ya, tinggi-tinggian. Menilainya gimana Mas itu? Nah, menilai baik. Kalau untuk lead penilaian itu, lead yang beregu itu Mas, yang 3 itu ya. Karena lead, ya kalau lead perorangan begini, lead perorangan memang ya untuk perlombaan nomor lead itu dari setiap babak itu akan mengalami perubahan jalur pemanjatan, gitu ya. Grade-nya cenderung grade-nya lebih tinggi dari babak ke babak. Jadi ada babak kualifikasi. Kesulitannya lebih ya Mas ya. Ada babak semifinal dan bahkan ada babak final. Yang mana masing-masing babak tingkat kesulitannya pun juga akan berbeda. Tuh. Nah, itu untuk
lead ya, Untuk lead. untuk lead Untuk yang perorangan. Ya, kalau untuk lead perorangan. untuk perorangan dulu aja dulu gini ya. Untuk lead Oke. lead perorangan kualifikasi itu disediakan 2 jalur pemanjatan khusus untuk kualifikasi gitu ya. Khusus untuk kualifikasi 2 jalur pemanjatan. Ya. Dari situ baru di total nilainya dari pemanjatan pertama dia ranking berapa dikali dia ranking berapa di jalur yang kedua, kemudian di akar. Nah, itu ketemu nilainya. Oh, pakai akar. Ya, di situ pakai ketemu nilainya. Itu hanya untuk babak kualifikasi, Mbak Tama. Oh, hanya kualifikasi saja. Ya, jadi sudah ada formulanya atau rumusnya untuk menghitung karena menggunakan 2 jalur untuk kualifikasi. Tapi kalau untuk semifinal ini cukup 1 jalur saja manjatnya, ya dihitungnya tinggi-tinggian itu tadi siapa yang paling tinggi dengan setiap pegangan pemanjatan nih, pegangan poin itu ada nilainya masing-masing dari bawah sampai ke atas. Taruhlah panjang lintasan katakanlah 15 meter atau 18 meter dan di situ ada sekitar ya taruhlah 50 pegangan, ya berarti ada nilai 1 sampai 50 di setiap pegangan itu. Urut. Ya. Dan itu yang juri untuk memberikan nilai di poin itu ini bahwa ini poin 1, 2, 3 sampai ke atas. Itu juri tidak asal menaruh poinnya ya. Tidak asal, kita selalu koordinasi dengan yang namanya route setter. Route setter ini adalah pembuat jalurnya dan dia yang lebih paham. Itu. Jadi berarti itu di setiap anunya poin-poin itu ada nilainya berarti Mas. Jadi misalkan 15 meter itu ada poin di meter ke 1 ada gerakan begini itu poin yang ini itu ada nilainya sendiri berarti. Jadi mulai dari titik awal poin yang dipasang itu sudah ada nilainya. Taruhlah poin pertama, yaitu kita kasih nilai 1. Bukan nilai, kita kasih angka 1. Begitu urut akhirnya, urut mengikuti lintasan sampai ke atas. Poin terakhir di atas katakanlah 50 ya, di situ nilainya 50. Gitu. Tapi kalau dia bisa top ya nilainya top, itu sudah paling tinggi. Top poin. Nah, top runner kalau lead. Gitu. Top runner. Pegangan poin terakhir. Kalau dia belum masang runner belum dikatakan top, dia hanya mendapatkan poin terakhir. Tapi kalau sudah masang quick draw itu sudah dinyatakan top. Jadi nilainya paling tinggi itu top. Gitu. Oh, gitu ya. Walaupun dia sudah mencapai poin terakhir gitu kan ya. Kalau dia tidak masang talinya di quick draw tadi, berarti dia dinyatakan belum top ya. Belum berarti top. Pakai penilaiannya berarti pakai poin terakhir ya. Iya. Poin terakhir. Betul. Dan itu kita bikin nilainya dari bawah tadi itu urut Mbak Tama sesuai jalur sesuai sumbu jalur. Jadi gak mencolot-mencolot. Misalnya di sini ada 5 terus nanti poin berikutnya kita kasih nilai 8 ya itu enggak bisa. Enggak bisa ya. Pasti urut. Kecuali poin kaki itu enggak ada nilai. Poin kaki enggak ada nilai. Karena kan ada memang beberapa poin atau handhold ya. Itu yang dipasang khusus untuk kaki. Ya, kadang-kadang gitu. Ya, tapi itu enggak ada nilai karena itu untuk kaki. Yang dihitung adalah pegangan.
pegangan. Ya, sesuai sumbu jalur. Iya. Itu. Jadi misalkan Oh. pemanjat pertama nyampe di poin ke 55. Ya nilainya 55 di situ. Mm. Nilainya 55. Kemudian Oh. pemanjat kedua ternyata dia di bawahnya. Taruhlah dia bisa sampai di poin 40, ya sudah nilainya 40. Nah, pemanjat terakhir ternyata bisa sampai top. Ya, nilainya top. Berarti kalau di ranking top ini peringkat yang top tadi peringkat 1, yang poinnya 55 tadi peringkat 2. Ya, yang juara 3 tadi ya yang poinnya di bawahnya 45 tadi itu juara 3 berarti. Gitu. Oh. Nah, itu untuk perorangan. Nah, kalau untuk beregu, kalau untuk yang tim, lead tim, dasarnya penilaiannya sama. Dasar penilaiannya sama, cuman ini kan karena tim dilakukan oleh 3 orang, ya diakumulasi. Berarti misalkan ada tim cewek, misalkan tim lead cewek A, B, C, A, B. Berapa orang? 3 orang ya Mas ya? 3 orang. 3 orang A, B, dan C. A poinnya misalkan 40 plus. Ada plusnya Mas ya? Ada plusnya nggak sih? Kalau plus ada. Poinnya ada. Ada ya. Min ya nggak ada. Kalau nah, bedanya itu. Ya. Memang penjurian ini juga mengalami perubahan atau selalu update ya. Update. Kalau dulu zamannya Mbak Tama mungkin masih ada nilai min atau nilai sentuh. Jadi kalau kita bisa nyentuh poin di atasnya itu ada tambahan nilai min. Min poin yang disentuh itu tadi. Ada juga kalau plus. Sekarang ada juga plus. Ya, pada saat kita melakukan usaha tapi nggak bisa nyentuh, yaitu plus tapi poinnya poin di bawahnya. Misalkan itu dulu poin terakhir yang dipegang nilainya 39 gitu ya. 39. Kemudian dia berusaha naik nih. Sudah naik mau megang yang atasnya poin 40 belum tersentuh, tapi dia sudah jatuh, yaitu cuman 39 plus. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang lebih sederhana lagi dan lebih gampang penjurian Mbak Tama. Sudah tidak ada nilai minus. Hanya plus walaupun sentuh, walaupun dia sudah pegang tapi belum kontrol terus jatuh, itu tetap nilainya plus sekarang. Oh gitu. Itu. Jadi yang dinilai adalah usaha dan kontrol. Oh, usaha dan kontrol. Ya, kalau di bahasa manual kompetisinya, ya di bukunya itu namanya use and control. Itu yang dinilai untuk lead. Apakah dia sudah use atau sudah kontrol? Kalau dulu sentuh aja nilai, kalau sekarang enggak, nilainya tetap plus. Nggak ada ya? Use itu dianggap use, walaupun dia sudah dapat pegangan di atasnya tapi posisinya masih belum stabil, masih belum kontrol terus jatuh, ya itu belum dinilai. Itu masih bagian dari use atau usaha. Itu kejelian juri diuji pada saat hal-hal seperti itu. Wah, berarti kayak gitu jalur juga berpengaruh ya Mas ya? Pengaruh. Bisa pusing kepala jurinya. Nah, misalnya jalurnya mengundang kontroversi untuk use sampai apa mau Mas? Use sampai kontrol mau ya? Iso tukaran nih Mas. Karena kan Mas ya. Karena apa ya? Sangat-sangat riskan sekali kalau jalur itu bisa mengundang pemanjatnya itu melakukan antara itu bisa membuat penilaian itu jadi use atau kontrol gitu. Kadang ada yang merasa aku ki wis nyekel ngono, kok ditelok juri kok gak nyekel gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu kan Mas. Berarti jalur ini berarti berpengaruh ini kayak gitu Mas. Betul sekali. Betul. Jadi bisa rugi kayak gitu kan. Jadi disitulah memang tantangannya seorang penghakim ya. Kita ini juri, korp juri ini bisa dibilang seperti hakim. Betul enggak? Benar. Ya, kalau saya berpikirnya kita ini hakim.
Jadi harus Hmm. mengambil keputusan itu, satu yang dipegang adalah satu netralitas. Itu yang terpenting. Yang kedua, kita betul-betul menilai berdasarkan panduan penilaian yang kita pakai, yaitu manual kompetisi atau rules. Rules. Ya, Sesuai rules, sesuai regulasi pasnya. Jadi betul. Jadi memang kejadian-kejadian yang disampaikan Mbak Tama itu nggak jarang. Maksudnya nggak jarang berarti sering terjadi, Mbak Tama. Terjadi. Ya, itu memang tantangan jadi seorang juri. Dan itu memang disitulah peran juri betul-betul diuji dan juga dinilai gitu ya. Apakah juri ini kompeten atau juri ini punya ketegasan atau juri ini memang apa namanya? Ya satu sebenarnya dia harus apa? Ahli itu apa? Kompeten ya, kompeten. Kompeten, Nah, kompeten. Ya, dia harus kompeten betul di bidangnya. Karena dia yang nantinya menghakimi. Kalau dia enggak paham betul tentang rules, ya yang terjadi adalah banyaknya protes. Banyaknya protes. Ragu-ragu nanti jadinya. Iya, banyaknya protes. Nah, protes ini memicu, kan gitu. Protes ini memicu ketidakkondusifan suatu kompetisi. Itu. Nah, sedangkan kita seorang wasit, juri atau penghakim gitu ya, harus bisa menyuguhkan, menampilkan sebuah kompetisi yang betul-betul enak dilihat, dinikmati dan juga tentunya lancar tanpa banyak trouble atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu, Mbak Tam. Jadi tidak sembarangan juga menilai itu loh. Gak asal itu tadi. Satu kompeten, yang kedua kita harus netral ya karena kita hakim. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Kepentingan kita hanya satu adalah untuk memberikan nilai seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Tidak boleh berpihak berarti ya Mas ya? Betul sekali. Jadi walaupun kita dari mana misalkan ya saya Mbak Tama, saya dari Surabaya, nggak boleh mentang-mentang itu atletnya dari satu daerah atau satu kota, terus kita ini itu enggak boleh. Itu pedoman seorang juri atau wasit. Jadi kita harus betul-betul satu kompeten terhadap rules ya, terhadap kompetisi, terhadap penilaian, dan yang kedua adalah sportivitas dalam arti netralitasnya. Itu. Netralitas. Jadi dasarnya basically guys, para juri ini harus menguasai yang namanya rule untuk penjurian, begitu ya Mas ya. Betul. Jadi sebelum seseorang itu sebelum dia menjadi juri, dia harus paham betul rule, aturan atau regulasi tentang kompetisi tersebut. Jadi setiap pasal-pasal atau setiap aturan detail yang ada di dalam manual book ataupun rule itu para juri juga harus paham. Jadi itu yang bisa membuat juri itu tidak ragu untuk memutuskan ataupun memberikan penilaian. Begitu Mas? Iya betul, betul sekali. Cuman gitu. Juga ya yang perlu dipahami juga buat yang bukan juri gitu ya, katakanlah pelaku gitu ya, pelaku atau atlet maupun official itu juga harus paham. Sebenarnya juga harus paham juga ketika memang ada ketidaksesuaian dengan hasil juri, ya bagaimana harus menyikapinya. Jadi tidak harus dengan cara-cara yang arogan atau ya kasar kan gitu. Itu akan berdampak juga merugikan mereka karena sudah diatur, termasuk sanksi, termasuk apa namanya hal-hal yang tidak menyenangkan itu juga akan ada tindakan. Jadi maksudnya. Berarti ada sanksinya Mas kalau. Iya, karena semua sudah diatur di rules itu. Di rule itu jelas disebutkan, jelas diterangkan di sana bahwa prosedur untuk protes itu ada.
bagaimana harus ketika hasil dari juri ini tidak sesuai dengan apa yang dirasa oleh atlet atau officialnya. Ketika terjadi gitu, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan untuk koreksi. Ketika tidak sesuai, silakan sampaikan. Gitu. Enak sekarang itu. Gitu sekarang ya, lebih enak ya. Sekarang lebih enak. Jadi tidak harus langsung. Kalau dulu kan, pokoknya kalau memang nggak sesuai ya protes. Tapi kalau sekarang saya rasa lebih enak ya, lebih untuk lomba di banyak tebing, sport climbing ini lebih asik gitu ya. Jadi mengedepankan solusi, dalam artian ketika juri mengeluarkan hasil, itu kita kasih kesempatan untuk mengoreksi. Silakan dikoreksi. Ketika ada yang tidak sesuai, ya mungkin karena namanya manusia, mungkin ada faktor salah gitu ya. Mungkin dari segi human error. Dari segi input datanya atau apa kan gitu, itu bisa saja terjadi. Makanya kita kasih waktu untuk koreksi. Silakan dikoreksi. Ketika ada tidak sesuai, sampaikan. Ketika sudah disampaikan, kita akan memberikan, kalau memang kita yang salah, ya kita akui dan itu akan kita rubah. Ya, tapi kalau memang kita itu menurut juri memang hasilnya sudah seperti itu, yang benar itu, ya kita kasih penjelasan. Kita kasih penjelasan ke yang bersangkutan tadi, yang merasa dirugikan tadi. Kita kasih penjelasan. Setelah dijelaskan, tapi masih belum paham atau belum bisa menerima, ya ada jalurnya untuk melakukan protes secara resmi. Gitu. Resmi. Ya. Ada jalurnya, ada ketentuannya, walaupun itu melakukan protes, Mas ya. Sekarang nggak dulu kan kayak itu barbar. Dulu kan barbar. Pokoknya aku ki sakjane ngono nilaiku sakmene kok dadi sakmene sak protes ae gitu. Zaman dulu zamannya Tama kan kayak gitu ya. Iya, betul. Barbar gak terima maju ae. Untuk menentukan itu nilai min atau plus saja itu bisa jadi masalah gitu loh waktu itu kan gitu. Waktu zamannya Mbak Tama. Jadi dulu kayaknya lu sakjane ki aku ketok kene ki nilai sakmene dadi sakmene barbar wis maju aja gitu. Kalau sekarang mungkin lebih tertib ya Mas Ulya. Jadi ada formnya nggak kalau mengajukan protes gitu sekarang ada formnya nggak Mas? Jadi lebih formal kalau gitu. Untuk mekanisme atau prosedur protes itu sudah sangat gampang ya. Untuk form itu pasti kita sediakan dan bahasa protes yang disampaikan di form itu juga harus menyertakan dasar sesuai rule-nya. Ya, kayak hakim lah. Hakim pada saat memutuskan itu dasarnya pasti ada berdasarkan pasal sekian. Ayat sekian. Sama halnya. Jadi juri pun juga harus mempunyai rasa kalau salah ya harus ngakuin salah gitu. Nggak boleh salah tapi ngotot bener, itu ya nggak bagus juga itu loh. Merugikan nanti. Ya, namanya juri kok walaupun dia punya keputusan tapi ya nggak boleh seperti itu gitu loh. Harus betul-betul seadil-adilnya. Kalau memang kita yang salah ya kita akuin salah dan akan kita rubah. Gitu. Yang penting dasarnya tadi itu jelas Mas ya. Ketika dilakukan protes atau sanggah itu dasar untuk melakukan sanggah atau protes itu bisa jelas dasarnya, sehingga kalau pada waktu juri melakukan kesalahan yang diakibatkan human error itu bisa segera diperbaiki, bisa diterima asalkan semua itu dasarnya jelas kayak gitu Mas. Jadi gini Mbak Tama, karena kita menyandang korp juri ini bukan berarti kita buat apa ya,
buat gaya bahwa kita juri, bukan itu sebenarnya. Kalau kita menandang kop juri ini bahwasanya ada beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Karena juri ini pirang kilo, Mas? Pirang kilo. Ya, jadi juri ini sebenarnya berangkatnya dari sekolah. Bukan asal jadi juri gitu loh. Juri ini berangkatnya juga ada pembinaan, ada pendidikannya. Gitu. Sampai dia bisa memperoleh yang namanya lisensi atau sertifikat. Lisensi. Gitu. Ya, lisensinya dia tingkat kota, tingkat daerah, tingkat nasional, atau bahkan tingkat internasional. Itu ada semua. Itu jadi seorang juri bukan asal juri. Saya emang aku juri, nggak bisa begitu. Ya itu guys, jadi juri itu nggak asal, ojo paido jaya, jadi juri kuangen, paido wae. Paido tok juri ya kesel ya menungso. Ya betul, tapi begini Mbak Tama, kita akan gimana gini ya, selama yang saya alami dalam sebuah kompetisi atau memimpin kompetisi itu bahwa akan ada kepuasan, akan ada kebanggaan gitu ya buat kita ketika kita bisa menghadirkan atau menyuguhkan sebuah kompetisi ini yang satu menarik untuk dilihat, yang kedua adalah menarik untuk dilihat, kemudian tidak banyak masalah yang terjadi, semua bisa tepat waktu, itu wah kepuasan tersendiri buat kita gitu. Kepuasan ya. Ya. Masih kesel ngono. Ya seneng aja ya. Ya. Sukses itu kan rasanya bagaimana gitu ya, Mbak Tama mungkin bisa merasakan ketika sesuatu yang diharapkan ini bisa tercapai itu kan, wah rasanya itu berbunga-bunga gitu. Bunga mawar apa bunga melati? Ya. Kalau saya lebih suka bunga anggrek kayaknya. Nek aku bunga deposito, Mas. Seneng nek bunga deposito aku. Kadang sih aku seneng bunga desa, kadang. Ngono ta, Mas. Wayu. Iya. Ya. Ya, jadi penjurian itu tidak serta-merta menjuri atau tidak serta-merta kita itu melaksanakan penilaian. Jadi semua itu ada basic. Seorang juri itu juga nggak gampang memperolehnya. Mereka harus sekolah, mereka harus mendapatkan lisensi untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang juri. Dan itu pun nggak langsung, begitu dapat sertifikat nggak langsung jadi juri Mas ya? Nggak bisa langsung dapat gelar jadi juri gitu nggak? Enggak lah. Dia harus, kalau di dunia kerja nih ada masa trainingnya. Jadi kalau di juri setelah dia sekolah, lulus sekolahnya, bukan serta-merta dia langsung menjadi juri dapat sertifikat, tidak. Dia harus menjalani lagi rangkaian praktek lapangan atau magang. Magang nih berapa lama Mas kalau magang ini di beberapa kompetisi yang ditentukan oleh FBTI. Itu. Gitu ya. Kalau belum terpenuhi ya belum bisa mendapatkan lisensi atau sertifikat. Gitu. Ya. Jadi magang dulu ya. Ada magang yang ditentukan oleh FBTI pusat ya, BPFBTI. Berapa kali, terus tingkat kompetisinya yang bagaimana yang boleh dipakai untuk magang itu sudah ditentukan, sehingga nanti ketika selesai magang dengan harapan mereka sudah mumpuni dan siap untuk diterjunkan di sebuah kompetisi resmi, sudah bisa ditugasi, diberikan tanggung jawab. Itu. Kalau dia belum terpenuhi itu ya dia belum bisa bergabung menjadi kop juri panjat tebing, bahkan dia belum bisa masuk daftar juri.
Oh, gitu. Ya. Aku tak nyoba wis tak melok sekolah oleh kira-kira. Loh, kalau seperti Mbak Tama ini justru lebih gampang gitu loh, karena basicnya dari pemanjat kan, nggak akan Pemanjat susah. doa aku, Mas. Aku ki kancane saya ini temannya pemanjat, Mas. Kancane pemanjat. Tapi Sama itu. terakhir itu Mbak Tama kayaknya waktu di PON Riau ya. Riau. Ya. Aku kejebak pertanyaan. Padahal saya tuh temannya pemanjat loh. Pemanjat. Ya Ya, terakhir. terakhir di Pon Riau, Mas. Ya. Pon Riau. A- Pon yang dramatis. Asik sih, asik itu Mbak Tama. Asik dalam artian ketika kita bertugas menjadi juri itu asik gitu ya. Ya, Asik pesan ya. juga buat teman-teman juri Asik. mungkin yang mendengar atau melihat ini ya, bahwa tugas yang diberikan kita tidak perlu tegang gitu ya, tidak perlu apa namanya, ya kita seneng ya seneng gitu ditugasi, tapi kita harus punya tanggung jawab, tapi bukan serta-merta kita harus tegang, kaku menghadapi orang, bukan seperti itu ya. Kita harus rileks, tetap rileks dengan penuh ketegasan apa yang kita putuskan. Digawe enak, asik pun dulu. Jadi kompetisi ini nanti nggak kaku. Ya. Mas Mul, gini, kadang itu kan juri itu, ya tadi nyambung yang itu tadi ya Mas ya, yang Riau, apapun dramanya di setiap kompetisi itu pasti ada drama. Drama dalam artian itu namanya kompetisi ya bersaing, namanya kompetisi ya ada sebuah penilaian gitu kan. Ketidakpuasan dari sang kompetitor itu sering terjadi dan pasti ada gitu kan. Rasa tidak puas terhadap penilaian sang juri gitu pasti ada. Yang membuat kadang itu sampai menimbulkan pergesekan gitu kan. Nah, yang membuat tenang pada saat menghadapi situasi yang seperti itu ketika ada kompetitor. Wow, bol nilaiku kok koyok ngene, gak puas aku posisi juri ki entos tagak lah. Kadang ada kayak gitu kan. Ada yang seperti kadang menjengkelkan juga kalau ada yang kayak gitu. Aku juri tekan isu sampai sore gorong adus, gorong mangan gitu kan ya. Kadang-kadang itu ada rasa-rasa seperti itulah menghadapi yang membuat tenang menghadapi yang seperti itu apa Mas Ful dari Mas Ful itu? Mungkin bisa dibagi buat teman-teman yang kadang ada rasa ketakutan, mungkin juri-juri yang pemula kali ya, menghadapi kerasnya persaingan sanggahan atau protesnya dari sang kompetitor lain, apalagi ada ini ya, penonton atau apa yang nggak ngerti sama sekali tentang sistem penjurian itu melo-melo kadang kan kayak gitu kan mendukung idolanya gitu. Nah itu yang membuat tenang juri itu tenang sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bijak itu apa Mas Sul? Bisa dibagi? Ya, jadi gini, kalau saya justru berbeda dengan apa yang dirasakan atau disampaikan Mbak Tama tadi terkait juri ya, jengkel, sudah capek dari pagi sampai malam katakanlah ya, dan juri diomeli. Ya. Saya justru tidak menghadirkan sesuatu yang seperti itu. Gitu. Saya selalu terhadap teman-teman juri saya atau bahkan terhadap junior-junior saya selalu memberikan pandangan bahwa kita ini harus bisa melayani dengan baik. Itu tadi, kita harus bisa menyuguhkan sesuatu yang menarik, tidak ada masalah, dan ketika ada masalah ya kita bisa menyikapinya dengan tenang ya. Tenang dalam artian ya nggak perlu yang namanya suara-suara nggak enak itu pasti gitu. Ya itu pasti. Cuman itu nggak harus disikapi dengan kita ikut emosi. Jadi kalau saya lebih mengedepankan adalah komunikatif. Komunikasi. Jadi komunikatif gitu ya. Kalau saya suka orangnya segala sesuatunya itu kita komunikasikan.
Hmm. Itu tapi ada dasar-dasar dan landasan yang kita pakai. Yaitu tadi rules kalau kita berbicara tentang penilaian. Jadi gini juga Mbak Tama. Di dalam tim juri sebuah kompetisi panjat tebing itu bukan tentunya tidak hanya satu orang ya, yang mana ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi di dalam susunan juri itu ada yang namanya pimpinan tertingginya adalah presiden juri gitu. Kemudian kalau presiden juri di atasnya ada technical delegate. Presiden juri kemudian dibantu oleh juri kategori gitu ya. Lebih gampangnya juri kategori atau kategori judge gitu ya. Kategori judge di masing-masing kategori atau nomor lomba. Katakanlah ada lead, speed, boulder, dan ini ada masing-masing koordinator jurinya. Nah, di masing-masing koordinator atau kategori judge ini dia punya pasukan juga untuk juri nilainya. Yang biasa duduk di depan wall mencatat dan menilai itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika terjadi ketidaksesuaian. Ketika ada bentuk koreksi dari kompetitor, ya. Nah, kita tidak serta-merta langsung menghakimi atau menjudge gitu ya. Ya, kita lihat ini yang dikoreksi yang mana ya. Terus kemudian kalau kita sebagai juri presiden gitu ya, kita harus cermat bahwa kita harus lihat dulu dari bawah siapa yang menjuri tadi, siapa yang memberikan nilai. Gitu ya. Kemudian juga kita berikan juga dengan kategori judge-nya tadi untuk kita bahas bersama dulu. Dengan melihat bukti-bukti yang terjadi pada saat itu atau bukti-bukti pemanjatan dari rekaman video yang dipunyai oleh seorang juri. Nah, dari situ kita diskusikan bersama. Setelah itu baru kita layani yang kompetitor tadi dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan rules gitu. Tapi kalau memang itu koreksinya dia betul, kita yang salah, ya kita sampaikan. Sampaikan apa adanya gitu. Jadi kita sifatnya lebih terbuka gitu. Itu yang membuat kita harus tenang dan lebih tenang menghadapinya. Komunikasi yang baik tentunya dan juga terbuka. Terbuka ya. Itu jadi kita harus siapkan hati yang lapang dulu ya menerima. Betul. Itu masih dari segi koreksi. Nah, ketika ada protes resmi, ya itu sudah ada tim sendiri yang menangani. Jadi ada presiden juri, ada technical delegate. Itu yang mendiskusikan, hingga keluar suatu keputusan. Dan itu ketika sudah protes, karena protesnya sudah kita jawab, sudah tidak ada protes lagi. Itu sudah diatur di rules-nya. Makanya kita kasih waktu untuk koreksi dulu. Biar enggak langsung protes, karena protes itu bayar, Mbak. Larang nggak Mas bayar ya? Kalau setingkat kompetisi nasional gitu ya, bisa sampai ya lumayan gitu loh. Nilainya sudah berbicara nolnya ada 6 lah di belakang. 6 digit. 7 digit berarti. 6 digit atau 7? 6 ya, 6 digit ya. 7 digit sama angkanya. Juta lah ya, sudah berbicara soal juta. Nah, itu kan maksudnya gini, makanya kita kasih waktu koreksi. Kalau memang kita yang salah ya kita berani ngakuin salah dan kita revisi. Tapi kalau memang
kita sudah benar adanya ya kita sampaikan. Hmm. Kalau di protes resmi, ketika protesnya memang diterima, itu uangnya kita kembalikan. Oh gitu. Ya, karena dia benar. Ya, kalau keputusan kita memang sudah benar, berarti protes tidak kita terima, protesnya ditolak. Nah itu uangnya ya tidak dikembalikan. Oh gitu. Makanya berarti kalau protes harus mikir 1000 kali ya. Ya. Dasarnya harus tapi kuat kalau dulu. Kalau saya lebih suka jangan buru-buru protes. Karena ada waktu koreksi, situ manfaatkan. Ayo kita diskus di situ, ayo kita komunikasinya di situ. Oh gitu. Ya. Jadi istilahnya dimediasi. Ya, ya Mas ya. Iya, kita juga menyayangkan ketika nanti kita sudah sampaikan yang betul, kita sampaikan yang sesuai, ternyata masih belum bisa diterima, terus ya akhirnya protes, eman duwe Mbak. Oh. Makanya pas ya, kita sudah betul karena kita sudah sesuai dengan rule yang ada. Itu walaupun diprotes pun keputusan nggak akan berubah. Oh gitu. Ya, cenderungnya begitu. Karena kan kita sudah jelaskan nih, di awal. Oh gitu ya. Ya, tapi tetap melalui kajian-kajian ya, melalui diskus dengan juri terkait. Beberapa pihak. Ya. Beberapa pihak yang berkompeten itu ya, yang menangani itu. Ya. Jadi ya supaya tenang juga berarti memang basicnya adalah penguasaan terhadap rule ya Mas ya. Betul sekali. Penguasaan terhadap rule, nek iso iku sampai apalah, nek kepala sampai apal ya. Jadi kalau kita menghadapi sanggahan atau apapun kita bisa dengan PD-nya menjelaskan iki lho, dasariku pasal 1 ayat loro kayak gitu ya. Bahasa Indonesianya dasarnya pasal 1 ayat 2 kayak gitu ya. Rodok roaming ki. Kulino basa Jawa roaming. Ya apa wong Jawa iki rumempongane logat ora iso dibujuki ya. Benar. Jadi dalam penjurian itu pada dasarnya itu penguasaan terhadap rule. Sebagai seorang juri harus benar-benar menguasai rule-nya, dasarnya sehingga untuk menghadapi sanggahan-sanggahan itu bisa jadi bijaksana gitu Mas ya. Betul. Dan itu biasanya tidak kita berikan kewenangan untuk menjawab sebuah koreksi itu bagi juri yang menilai tadi. Karena kewenangannya kan semua ada di pimpinan gitu ya, atau di juri presiden ya. Tapi kan tadi sudah saya bilang bahwa semua sesuai dengan tupoksi atau bagiannya masing-masing kan gitu. Nah, yang bagian juri nilai ya kita harus pastikan dia betul-betul paham tentang penilaian. Jadi bukan semuanya itu juri presiden yang bekerja kan gitu. Terus ada kategori judge juga. Kategori judge ini yang memimpin bagaimana menjalankan kategorinya dengan baik hingga meminimalisir kesalahan dengan membrief betul-betul juri nilainya. Jadi saya pun juga begitu. Misalkan ya, saya ditugasi sebagai juri presiden gitu ya, atau presjur lah kalau kita umumnya ya presiden juri. Nah, kalau saya justru berpikirnya sudah bukan murni memikirkan penilaian saja. Kalau saya justru berpikirnya lebih ke entertain. Begitu, mengemas sebuah kompetisi yang baik, yang enak dinikmati dan juga tanpa kendala itu, tanpa masalah. Tapi dengan pasukan saya yang mumpuni, saya dibantu dengan pasukan yang mumpuni itu tadi. Karena kalau kita di sebuah kompetisi kita hanya fokus hanya untuk
sebuah penilaian saja saya rasa kompetisi itu kurang menarik gitu ya. Ya, Jadi kurang kok menarik. serius ngono ya, gak menarik ya. Nek Nah, serius iya tok gitu. ya dol pedot kabeh nek serius Ya, tok ya Mas terus ya. adanya interaksi yang baik ya, yang positif antara kita juri dengan atlet, kita juri dengan para official atau kontingen. Gitulah. Jadi itu hal-hal yang sering saya terapkan di dalam tim penjurian ya di setiap kompetisi ya Mas ya. Betul. Mas, yang paling berkesan buat Mas Grewol saat kompetisi di mana Mas? Yang paling berkesan saat menjadi juri itu kompetisi di mana? Sekiranya iso gawe deg-deg ser. Ya. Jadi gini Mbak Tama, memang kalau dibilang kayak gitu bahwa sebenarnya di setiap kompetisi itu pasti ada kesan-kesan tersendiri. Kesan-kesan yang berbeda juga. Ya. Kesan yang berbeda juga dari kompetisi satu ke kompetisi yang lainnya. Jadi kalau buat saya nih, karena saya orang Indonesia gitu ya, orang dalam negeri lah, orang dalam negeri, tentunya akan merasa senang ya ketika kita ditunjuk untuk menjadi juri ya, menjadi bagian dari juri di event internasional. Ya, kan pasti toh siapa sih yang nggak kepingin kan gitu ya. Mungkin dalam kerja pun juga kayak gitu. Mosok kerja ini ayo apa gak? Kalau diberi tanggung jawab lebih kan juga rasanya bagaimana gitu ya. Nah, itu. Prestasi ya Mas ya. Naik kelasnya. Tuh. Kan pernah Mas ya, Mas Grewol jadi juri internasional kan ya Mas ya? Ya, saya 3 kali ya. 3 kali saya diberi tugas untuk diberi tugas untuk menjadi bagian dari juri dari Indonesia yang membantu jalannya kompetisi internasional gitu ya. Itu mulai pasti dari SEA Games dulu. SEA Games 2011. Ya, alhamdulillah saya tugas di situ. Nah, yang bikin berkesan itu apa sih? Yang bikin berkesan itu sebenarnya bukan karena kita ditugasinya itu ya. Yang bikin berkesan adalah kita bertemu dengan orang-orang yang nggak biasa kita ketemu. Nambah ilmu. Baik jurinya maupun kompetitornya. Kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Terutama pada saat penjurian. Ya, bagaimana mereka orang-orang yang sudah katakanlah dianggap jago-jago nyuri gitu ya, walaupun belum tentu juga nggak lebih baik dari kita gitu loh. Iya benar-benar. Iya, apapun mereka tetap manusia. Manusia gitu. Pasti ada salah-salahnya pasti ada. Betul, cuman kan yang kita ambil sisi positif atau sisi baik atau hal-hal yang memang bagus, hal-hal yang memang bagus untuk kita terapkan. Itu. Kalau di dalam negeri ya, katakanlah kita di Indonesia ini, saya rasa semua sudah seragam, ya, seragam dalam artian pemahaman tentang penjurian. Ya. Tapi ketika kita kumpul dengan orang lain, orang luar, pastinya akan ada ada input dan ada output. Gitu ya. Mungkin dari mereka melihat kita, juga ada yang di Indonesia bagusnya gini ya. Kita juga memandang mereka hal-hal yang positifnya saja. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan di kita dan itu tidak terlalu prinsip, ya tidak perlu kita pakai kan. Ya, yang bikin berkesan sih di situ. Bukan bangga untuk ditugasinya, tapi lebih ke pengalaman yang kita ambil, yang bisa kita petik dari event itu. Berarti nambah ilmunya ya Mas ya, nambah pengalaman, ya, betul. Nambah ilmunya. Jadi saya itu. Kebetulan 3 kali ditugasi untuk gabung di
event internasional. Yang pertama di SEA Games dulu 2011 ya, pertama waktu itu. Terus kemudian yang kedua adalah Asian Games. Asian Games. Ya, Asian Games. Kemudian yang terakhir itu adalah Asian Championship. Asian Championship. Ya. Oh, yang Jakarta ya, Mas ya? Yang di Bogor ya, Pakansari itu. Oh ya. Ya. Yang tuan rumahnya Aku update Indonesia. loh, Mas. Oh iyalah. Aku update pasti. loh, Mas. Oh iya, benar. Aku kepo deh muri aku. kepo. Bukan kenapa apa sih, tapi senang aja. Saya senang. Kan saya temannya pemanjat, jadi senang aja kepo. Justru Mbak Tama habis ini kan ada itu. Buat saya Mbak Tama ini bukan hanya temannya pemanjat, tapi sudah bagian dari pemanjat. Maksudnya sudah bagian dari panjat tebing. Oh, terima kasih. Karena bagi saya ya, hikmah yang bisa diambil dari Mbak Tama ini bahwa adalah Mbak Tama banyak sedikitnya juga tentunya mempopulerkan panjat tebing. Pada saat itu dengan menjadi atlet akhirnya banyak dikenal, orang tahu, utama atlet panjat tebing akhirnya melihat mungkin juga tidak jarang yang bertanya, Mbak latihan ini nang ndi ya opo lek kepingin melo. Nah, itu bagian dari sejarah lah ya. Bagian dari sejarah. Terima kasih buat tim saya. Terima kasih buat pelatih saya. Terima kasih buat tim saya. Ada tim teknis seperti Mas Krewul, Mas Harun, dan semua tim yang kalau disebut di sini panjang kayaknya. Pada intinya terima kasih buat tim Jatim lah yang sudah memberikan saya ilmu, yang sudah memberikan saya wawasan, memberikan saya banyak sekali pengalaman di dalam pemanjatan sehingga bermanfaat di dalam kehidupan nyata saya dan untuk tentunya juga di dunia pekerjaan saya. Amin. Sangat bermanfaat. Mungkin kalau tidak salah Mbak Tama pekerjaan sekarang itu juga berangkatnya karena prestasi panjat tebing